3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biologi kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan bagian-bagian jantung dan fungsinya. Sebelum ke bagian-bagian dan fungsi jantung, kita harus tahu dulu jantung itu apa sih? Jantung itu adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Nah, posisinya itu terletak di antara paru-paru, agak lebih ke belakang, ke arah kiri dada. Ukurannya itu agak lebih besar dari kepalan tangan kita, yaitu sekitar 200-400 gram. Bagian-bagian jantung itu ada aorta, arteri pulmonalis kiri dan kanan, vena pulmonalis kiri dan kanan, atrium atau serambi kiri dan kanan, ventrikel atau bilik kiri dan kanan, katup tricuspidalis, katup mitral atau bicuspidalis, katup aorta pulmonari trunk, katup pulmonalis, vena cava superior, vena cava inferior, descending aorta, interventricular septum. Sebutkan tadi bagian-bagiannya, sekarang kita beralih ke fungsinya. Oke, ada apa aja Kak fungsinya? Yang pertama yaitu ada aorta. Aorta ini letaknya tuh di bagian paling atas pada jantung ya, gede ini ya. Ukurannya dia arteri terbesar ya di jantung. Nah, si aorta ini berfungsi untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Nah, yang kedua itu vena cava superior. Dengan istilah singkatnya bisa kita sebut dengan vena cava ya. Vena cava. Vena cava ini letaknya di bagian kanan ya, kanan dari aorta ini berdampingan ya. Dengan aorta. Fungsi dari vena cava superior ini yaitu untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh. Nah, jadi dipindahkan ke jantung ini. Nah, dari seluruh tubuh pindahin ke jantung. jantung ini. Nah, yang ketiga arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini dibagi menjadi dua, arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Yang bisa dilihat. Sama aja ya fungsinya. Nah, arteri pulmonalis ini bertugas untuk mengangkut darah dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi dari jantung ke paru-paru. Nah, fungsi dari arteri pulmonalis ini yaitu untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Gitu. Yang ketiga itu katup aorta. Katup aorta ini katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta ini. Ya, jadi pembatas. Ya. Nah, fungsi dari katup aorta ini ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Jadi supaya tidak mengalir pada jalan yang keliru. Iya. Jadi ada katupnya, memisahkan. Katup pulmonalis. Nah, katup pulmonalis ini bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan atau atrium kanan dan bilik kanan atau bisa juga ventrikel kanan. Terus katup pulmonalis ini berfungsi untuk membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Nah, yang selanjutnya itu katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah dari organ atrium kanan menuju ventrikel kanan. Nah, dari sini dia kebuka, jadi aliran darahnya masuk gitu iya. Nah, selanjutnya descending aorta. Descending aorta ini berfungsi untuk membawa darah bersih dan bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian bawah. Jadi ini tuh kayak menyaring gitu tuh. Jadi biar bersih. Darah kalau udah bersih keluar dari descending aorta. Iya. Dan ini tuh untuk menjaga seluruh bagian dari jantung. Juga. Itu ada atrium. Atrium itu bentuk jamak dari atria yang artinya sama dengan serambi. Dibagi menjadi dua, ada atrium kanan, ada atrium kiri. Nah,
atau bisa kita sebut juga dengan serambi kanan, serambi kiri. Letaknya itu ada di bagian teratas dari 4 ruang utama. utamanya. Nah, kan dibagi 4. Dia ada di 2 teratas. Iya, Oke. sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, fungsinya juga berbeda-beda ya. Antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, atrium kanan itu bentuknya lebih besar daripada atrium kiri. Fungsi atrium kiri itu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian dibawa ke ventrikel kiri. Nah, dari sini dibawa ke ventrikel kiri gitu. Iya, fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa yang dibawa ke ventrikel bagian kanan. Nah, dari sini ke sini ya, ke bawah. Iya. Ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis itu merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Dari sini masuk ke sini. Nah, vena pulmonalis itu bentuknya tuh ada kayak dua selang gitu ya. Jadi intinya fungsinya itu bawa aliran darah yang mengandung oksigen disebarkan ke seluruh bagian jantung ini. Katup mitral atau bikuspidalis, yaitu katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, atrium kiri dan ventrikel kiri dipisahkan oleh katup bikuspidalis atau katup mitral. Dipisahkan. Organ ini juga bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ke ventrikel kiri. Misalkan darah masuk ke sini, di sini nih banyak darah yang mengandung oksigen, pasti akan luruh atau masuk ke ventrikel kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Berarti dari ventrikel kiri pokoknya kembali ke atrium kiri. Ventrikel. Nah, ventrikel itu letaknya di 2 ruang bawah dari 4 ruang utama. Nah, ventrikel kanan itu lebih besar dari ventrikel kiri. Ventrikel itu bisa kita sebut juga dengan bilik. Jadi ada bilik kanan dan bilik kiri. Ventrikel berfungsi sebagai menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawa menuju ke seluruh tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Nah, ini. Darahnya udah disaring di descending aorta. Pulmonari trunk. Nah, pulmonari trunk ini bagian organ tubuh jantung yang merupakan pembuluh darah terbesar yang membawa darah kotor dari ventrikel kanan bawa darah kotor ventrikel kanan menuju ke arteri. Nah, kan arteri pulmonalis dibagi menjadi 2, ada kanan dan kiri. Yang membawa darah kotor dari pulmonary trunk dibawa dari pulmonary trunk ke kedua paru-paru gitu. Nah, di sini ada vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini vena terbesar di tubuh manusia. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Ada interventricular septum. Nah, interventricular septum itu adalah dinding yang memisahkan antara bilik kanan dan bilik kiri atau yang bisa kita sebut dengan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Fungsinya itu untuk memisahkan sebagai pembatas antara bilik kanan dan bilik kiri. Setelah kita bahas bagian-bagian jantung dan fungsinya, sekarang ada yang namanya dinding jantung. Dinding jantung itu merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.